everybody, welcome back to my channel Rizna Tiarika. With me here Rizna, sang teacher that will give you a lesson that straight can make improve knowledge. So everybody, di video kali ini kita masih membahas materi kelas 10 atau kelas 1 SMA semester 1 dan juga di sini kita membahas tentang materi tentang fungi atau jamur kelas Ascomycotina. So everybody, di kelas Ascomycotina ini itu merupakan jamur yang umumnya memiliki warna yang beraneka macam ya, bisa dilihat di sini warnanya sangat cantik-cantik. Kemudian Ascomycotina itu ia mempunyai talus yang terdiri dari miselium dan septa umumnya. Namun ada juga beberapa dari Ascomycotina ini tuh yang secara morfologi itu dapat dilihat dengan mata atau makro. Ada juga yang mikro seperti penicillium dan juga yang ragi dari Camir Saccharomyces seperti itu. Oke, langsung kita ke ciri-cirinya dulu yang mengenai jamur atau fungi dari Ascomycota ini. Jadi ciri-ciri pertama dari jamur atau fungi Ascomycota ini itu ia memiliki hifa yang bersekat-sekat atau hifa bersepta. Kemudian ada yang bersel satu, monoseluler atau uniseluler. Jadi yang bersel satu ini seperti Saccharomyces atau jenis ragi-ragian. Kemudian ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Jadi yang bersel banyak dan multiseluler seperti jenis Penicillium. Kemudian berikutnya hidup di darat atau terestrial yang lembab dan banyak mengandung bahan organik. Bahan organik ini di darat ini atau di tanah digunakan sebagai proses pertumbuhan dari jamur jenis Ascomycota ini. Kemudian hidup dengan memanfaatkan atau mencerna senyawa organik atau heterotrof. Selanjutnya bersifat sebagai saprofit dan ada juga yang bersifat sebagai parasit. Selanjutnya reproduksi itu baik secara seksual maupun aseksual. Untuk reproduksi secara seksual atau seksual itu dia berlangsung melalui mekanisme di mana ujung hifa itu berubah menjadi ascogonium atau sel kelamin betina. Selanjutnya di samping sini dapat kita lihat ini merupakan morfologi atau penampakan jamur makro Ascomycotina. Bisa dilihat di sini ia memiliki tubuh buah ya, yang dapat dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Jadi di sini bisa dilihat di sini dia memiliki tudung atau pileusnya. Kemudian di sini juga sebenarnya ada gills tapi sepertinya tidak membentuk gills ya. Kemudian ini merupakan morfologi Ascomycotina yang masuk dalam spesies mikro atau jamur mikro. Kan tadi saya sudah menyebutkan bahwa dia ini ada yang bentuknya makro dan juga mikro. Yang mikro ini itu ada seperti Penicillium dan juga Saccharomyces. Penicillium di sini dapat dilihat morfologinya. Yang pertama ada conidiumnya. Jadi ini tempat dari conidia ini merupakan conidium ya. Kemudian yang bintik-bintik bulat ini merupakan conidiospora. Kemudian ini tempat melekatnya spora-spora ini merupakan sterigma atau tonjolan. Kemudian ini bagian batangnya ini merupakan conidiofor. Selanjutnya di bagian bawah ada hifa. Jadi hifanya ini akan menjalar kemana-mana dan membentuk kembali conidioform seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini merupakan Saccharomyces cerevisiae. Untuk Saccharomyces cerevisiae ini itu dia merupakan jamur yang biasa digunakan untuk proses fermentasi. Mungkin Anda sekalian pernah sering mendengar ya jamur-jamur yang bisa atau ragi yang bisa digunakan sebagai pembuatan tape. Jadi ini merupakan kelompok dari Ascomycotina. Yang jamur-jamur pembuatan tape itu merupakan kelompok dari Ascomycotina yaitu Saccharomyces cerevisiae. Jadi jamur yang masuk kelompok pembuatan tape itu atau Saccharomyces cerevisiae itu merupakan kelompok
yang tidak membentuk askospora. Kemudian hifanya itu tidak terlihat. Yang jelas itu seperti tidak terlihat sejelas seperti jamur-jamur lain. Kemudian tubuhnya itu terdiri dari sel bulat atau oval dan dapat bertunas atau membentuk kuncup sehingga membentuk rantai sel atau hifa semu, namun tidak terlalu jelas. Kemudian untuk Saccharomyces ini kan saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa ia bisa digunakan untuk proses pembuatan tape dengan metode fermentasi. Jadi bagaimana cara Saccharomyces ini memfermentasi? Dia itu dengan cara mengubah glukosa atau karbonhidrat menjadi gula sederhana, kemudian diubah lagi menjadi alkohol. Seperti itu kurang lebihnya ya mekanisme dalam fermentasinya ini, sehingga ketika kita memakan tape misalnya, itu kan baunya seperti alkohol dan juga rasanya kecut-kecut mirip alkohol sebenarnya. Oke, selanjutnya untuk penicillium ini sedikit overview saja tentang penicillium ini. Jadi penicillium ini itu merupakan jenis jamur yang menyukai habitat yang mengandung gula, seperti pada roti atau buah yang ranum. Maka dari itu penicillium ini itu umumnya ditemukan pada jenis makanan, biasanya pada roti dan juga buah itu. Biasanya kalau roti atau buah yang terkontaminasi oleh penicillium ini, maka warnanya akan jamur atau hifa-hifa yang tumbuh di atas roti itu warnanya akan menghitam seperti itu, menghitam kehijau-hijauan, berarti dia mengandung penicillium. Kemudian jamur ini itu tampak berwarna hijau atau kebiruan, reproduksi seksual dengan pembentukan konidia dalam rantai pada conidioform. Kemudian ada beberapa spesies dari jenis penicillium ini, bukan hanya penicillium notatum ya, tetapi masih banyak lagi sebenarnya yang spesies lain seperti Penicillium schizogenum dan juga banyak lagi jenis lainnya. Oke, selanjutnya ini merupakan berkaitan dengan siklus hidup Ascomycotina. Namun di sini untuk siklus hidup Ascomycotina saya hanya memberikan contoh dari jenis Ascomycotina makro yang terlihat tadi ya, yang terlihat di gambar pertama yang berdampingan dengan ciri-ciri itu yang Ascomycotina bentuk mangkok ini. Jadi Ascomycotina ini tuh dia melakukan reproduksi dengan dua cara, secara aseksual dan secara seksual. Bisa dilihat pada gambar di sini, di mana untuk reproduksi secara seksual ini askosporanya itu yang jatuh di tempat yang sesuai akan membentuk perkembangkan menghasilkan hifa haploid yang baru. Bisa dilihat di sini. Ini adalah spora. Ketika ia jatuh menjadi conidium yang haploid atau mengandung N1. Selanjutnya ini akan membentuk germinasi atau perkecambahan dan terbentuklah miselium itu sendiri. Selanjutnya miselium akan menghasilkan lagi spora-spora tadi. Seperti itu kalau untuk jalur aseksualnya. Kemudian untuk jalur seksualnya itu, untuk jalur reproduksi seksualnya bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini ada dua tipe tonjolan. Ada yang mengandung spora atau hifa negatif atau stipe negatif, dan juga ada yang mengandung tipe yang positif. Jadi antara tipe negatif dan positif ini mereka saling bertemu. Jadi yang tipe negatif itu disebut dengan anterdium, sementara yang tipe positif itu disebut ascogonium. Jadi hifa yang berbeda jenis ini akan berdekatan seperti ini, akan menempel satu sama lain. Kemudian salah satu hifa yang dianggap hifa betina itu membentuk ascogonium, dan hifa jenis lainnya yang dianggap hifa jantan itu membentuk anterdium. Kemudian ascogonium dan anterdium itu masing-masing memiliki sejumlah inti haploid atau inti N. Jadi hifa betina itu atau
hifa betina itu yang ini, kemudian yang mengandung muatan positif, kemudian hifa jantan itu yang mengandung muatan negatif atau anterdium ya. Oke, selanjutnya ketika tadi sudah mengalami plasmogami, kemudian askogonium dan anterdium tadi atau hifa betina dan jantan itu saling bertemu. Selanjutnya pada proses ketiga ini itu dari askogonium tumbuh trikogim, yaitu struktur penghubung askogonium dengan anterdiumnya. Bisa dilihat di sini ascarpusnya ya, mulai ini merupakan hifa-hifa dikartiknya. Selanjutnya pada tahap keempat ini melalui trikogin terjadi perpindahan plasma dan inti anterdium ke askogonium itu sehingga pada askogonium terjadi penyatuan plasma atau plasmogami dan terbentuk dua inti haploid yang berpasangan. Bisa dilihat di sini ya. Di sini mana tadi kursor saya? Ini terbentuklah inti yang haploid dan berpasangan di sini hifa di karyotik, bisa lihat di sini. Kemudian ini menuju ke atas dan hingga sampai di sini itu mereka berpasangan. Di sini ada yang untuk jantan dan betina itu sendiri. Kemudian mengalami karyogami ya, mengalami karyogami untuk mencapai tahap kelima. Pada tahap kelima ini askogonium itu kemudian tumbuh membentuk sejumlah hifa askogonium yang dikaryot. Kemudian pertumbuhan terjadi karena pembelahan mitosis. Inti-inti pembelahan secara mitosis tetapi tetap berpasangan. Jadi pertumbuhan terjadi ini karena pembelahan mitosis. Inti-inti pembelahan secara mitosis tetap berpasangan seperti ini, bisa dilihat ya. Kemudian mengalami meiosis tadi yang sudah sebutkan kan. Selanjutnya itu masuk ke tahap 6. Jadi pada tahap ke-6 ini setelah mengalami meiosis dari tahap kelima itu bisa dilihat di sini ini membentuk 4 nukleus haploid. Bisa dilihat ya. Kemudian setelah itu pada askomikota yang memiliki badan buah, kumpulan hifa askogonium yang dikaryotik ini membentuk jalinan kompak yang disebut badan buah berupa askospora. Ujung hifa pada askspora itu membentuk askus dengan dua inti haploid di karyotik. Kemudian bisa dilihat di sini ya, membentuk askospora melalui proses mitosis seperti ini. Selanjutnya pada tahap selanjutnya itu ini semakin membesar ya, askosporanya ini. Dan dinding sel kemudian terbentuk di sekitar 8 inti dan membentuk askospora. Ini bisa dilihat ini terjadi 8 inti dan membentuk askospora. Selanjutnya askospora yang telah masak akan tersebar dari askus yang telah pecah. Jadi ini askus, ini bagian ini merupakan askusnya dan ini adalah spora-sporanya, ini tersebar sehingga terjadi germinasi atau perkecambahan kembali membentuk miselium. Selanjutnya miselium ini itu terdiri dari askogonium atau yang bermuatan tipe plus dan juga anterdium atau tipe N. Selanjutnya siklus akan berulang kembali seperti itu. Oke teman-teman atau everybody, saya ulangi lagi ya lebih singkat dan jelasnya. Jadi kita mulai di reproduksi seksual saja ya. Karena ini kan cukup mudah ya dipahami. Kalau ini mungkin agak menyulitkan bagi Anda. Jadi yang pertama di reproduksi seksual ini askogonium yang merupakan tipe min plus atau alat reproduksi betina menyatu dengan anterdium atau tipe mines yang merupakan alat reproduksi jantan. Kemudian ini berplasmogami. Plasmogaminya ini dia melakukan penempelan. Kemudian
antara askogamium dan anterdium. Selanjutnya terbentuklah hifa dikariotik, sehingga di sini membentuk terdapat askokarpus ya. Kemudian di tahap 4 ini terbentuk yang namanya askus dikariotik, terbentuk 2 diploid di sini, yang diploid ya. Nukleusnya terbentuk diploid, yang bisa dilihat di sini. Strukturnya ada askus atau dikariotik bagian atas, dan di sini merupakan hifa dikariotiknya. Selanjutnya ini yang mengalami kariogami, di mana nukleusnya ini bersatu dan sehingga memiliki diploid, nukleus diploid. Kemudian mengalami meiosis. Pada proses meiosis ini terjadi pembelahan dan nukleus diploidnya ini menjadi 4. Kemudian setelah itu mengalami mitosis. Di mitosis ini dari 4 tadi itu dia menjadi 8 askospora. Selanjutnya askospora yang telah matang pada buah atau pada askusnya ini itu akan terhambur keluar. Selanjutnya terjadilah germinasi atau perkecambahan dan membentuk miselium tadi. Miseliumnya itu ada yang tipe plus, ada yang tipe N, dan kembali lagi jalur seperti semula, seperti itu. Oke, mohon mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. So for everybody, saya rasa itu saja penjelasan di video kali ini mengenai ascomycota. Jika teman-teman masih memiliki pertanyaan mungkin untuk melanjutkan siklus hidup dari penicillium tadi atau ascomycota apa tadi atau Saccharomyces ini, teman-teman bisa request saja di kolom komentar ya. Kalau misalnya teman-teman ingin penjelasan lebih jauh tentang ini, insya Allah saya akan membuatkan satu video lagi. So teman-teman atau everybody, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda. Thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.